وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Dan jangan pernah merasa aman dari neraka Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Lau nada munadin fis sama, ayyuhan nas kullukum najin minan nar illa rajulun wahid, la khiftu an yakuna ana dzalik." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andai kata ada teriakan dari langit, wahai seluruh penghuni dunia, penduduk bumi, seluruh kalian selamat dari neraka Allah kecuali satu orang, maka sungguh aku takut jangan-jangan satu orang yang tidak selamat tersebut adalah aku orangnya. Siapa yang berkata demikian jamaah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang number thani, orang nomor 2 umat Islam setelah Abu Bakar, yang mana Nabi sebelum meninggalnya Umar masih hidup, Nabi melihat istananya Umar dalam surga. Kemudian Nabi menyampaikan di hadapannya Umar, kemudian Umar menangis. Artinya Nabi sudah menyatakan Umar dalam surga dan dia berada di dalam sebuah istana sebelum wafatnya. Tapi Umar berkata demikian jamaah. Lihat bagaimana mereka para sahabat Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapakah beliau? Sahabat Nabi yang paling banyak mewariskan hadis Nabi kepada umat ini. Kalau kita membuka seluruh kitab hadis, rata-rata hadis Nabi itu datang dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Menjelang wafatnya, baka bukaan syadida, beliau menangis sangat kencang. Beliau menangis luar biasa, sehingga murid-muridnya yang berada di hadapan beliau bertanya, wa ma yubkika ya Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis seperti ini? Engkau sahabat Nabi, keutamaan kamu jelas. Coba bayangkan, beliau siapa? Sahabat Nabi yang paling banyak mewarisi hadis Nabi, salat di belakang Nabi, haji bersama Nabi, pernah jihad bersama Nabi. Kita hidup 1400 tahun setelah Nabi. Kita, apa jawaban beliau jamaah ketika beliau ditanya demikian, kenapa engkau menangis? Jawaban beliau menggetarkan hati kita yang sudah keras ini, yang merasa suci ini, padahal penuh dengan kotoran maksiat. Abu Hurairah menjawab, qillatuz zadi wa tulut tariq. Karena bekal amal soleh saya masih amat sedikit, sedangkan perjalanan yang akan saya tempuh masih sangatlah panjang. Ini sahabat Nabi SAW jamaah. Demikianlah sifat mereka. Maka majelis malam hari ini saya tutup dengan sebuah wasiat sangat besar, pesan yang sangat besar dari malaikat yang paling besar, yaitu Jibril alaihissalam kepada Nabi kita, yang Nabi Allah yang paling besar. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi pernah diperingatkan oleh Jibril alaihissalam secara khusus dengan sebuah peringatan yang sangat besar, yaitu peringatan yang berbunyi, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu di dunia ini, kamu pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah apa yang engkau ingin cintai di dunia ini. Kamu ingin cinta anakmu, istrimu, jabatanmu, cintailah, kamu pasti akan berpisah dari itu semuanya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu di dunia ini, engkau akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatanmu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah kehormatan kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah tatkala dia menjaga salat malam, dan kemuliaan dia, kehormatan dia di sisi manusia tatkala dia menjaga dirinya sehingga tidak meminta-minta, mengemis kepada manusia. Ini pesan dari siapa jamaah? Dari malaikat Jibril. Kepada siapa jamaah? Kepada Rasulullah SAW. Siapa beliau jamaah? Pembuka pintu surga kita. Beliaulah yang kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yaqumul laili hatta tatafattar qadama. Nabi itu kalau salat malam panjangnya luar biasa, sampai kaki beliau bengkak, pecah-pecah. Sehingga aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ataf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar.
Wahai Rasulullah, kenapa sampai seperti ini ibadah engkau? Padahal seluruh dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang telah Allah hapus, telah Allah ampuni. Apa jawabnya Rasulullah jamaah? Nabi menjawab, afala akunu abadan syakura. Apakah salah aku menjadi hamba yang bersyukur? Kita belum pasti masuk surga dan belum pasti selamat dari neraka. Maksiat banyak, ketaatan kurang. Padahal kata Ibnu Rajab tadi, bapak kita Adam alaihi salam dan ibunda kita Hawa Allah keluarkan dari surga karena sebuah dosa jamaah. Sedangkan kita ingin masuk ke dalamnya dengan ribuan dosa, ini hal yang mustahil. Maka hendaknya kita bertobat sebelum terlambat. Nabi menyatakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya selama belum ghargharah. Ghargharah ada dua penjelasan dari ulama. Penjelasan yang pertama, ghargharah adalah nyawa yang ditarik sudah sampai di tenggorokannya. Makna yang kedua, azab Allah sudah di hadapannya yang mana dia yakin pasti akan mati. Ketika dia sudah pesimis, dirinya pasti akan mati baru bertobat, ini nggak akan diterima lagi. Seperti kondisinya Fir'aun, falamma adrakahul gharaqu qala amant. Ketika Fir'aun sudah tenggelam, al-gharaq udah sampai di lehernya, baru dia menyatakan aku beriman. Maka Allah menyatakan, al-an wa qad asait. Sekarang baru. Jangan sampai kita bertobat karena terpaksa. Karena tobat yang diterima oleh Allah adalah tobat yang dibangun di atas cinta dan pengagungan kepada Allah, bukan karena terpaksa. Na'udzubillah, kita bertobat dalam tsunami sudah di hadapan kita. Bumi sudah Allah belah di hadapan kita dan kita sedang berada di dalam diskotik. Na'udzubillah. Kita sedang berada di atas maksiat dan lebih parah dari itu, kita sedang berbuat syirik. Kita sedang berbuat syirik karena dosa syirik satu-satunya dosa atau salah satu dosa yang membuat pelakunya kekal dari neraka Allah. Dalam keadaan kita mati dalam keadaan kita mencetus ibadah-ibadah baru dalam agama Allah yang diancam oleh Nabi nggak akan masuk ke dalam telaga beliau karena telah banyak memperbarui agama beliau.